Selamat siang anak-anak kelas 10 AKL. Hari ini kita kembali lagi dalam mata pelajaran ekonomi bisnis, di mana minggu yang lalu Miss Ernest sudah menjelaskan tentang fungsi penawaran, fungsi permintaan. Dan untuk hari ini Miss Ernest akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu terdiri dari dua fungsi digabungkan menjadi satu. Ada fungsi penawaran dan fungsi permintaan itu digabungkan menjadi satu. Oke, kita sekarang buka buku paket kita, itu halaman 113. Nah, di sini itu tentang fungsi matematika pada harga keseimbangan pasar. Nah, kalau misalnya kemarin kan di fungsi permintaan kan hanya ada satu persamaan. Kalau di penawaran juga hanya ada satu penawaran. Nah, kalau misalnya di keseimbangan pasar ini ada dua penawaran, ada QD sama QS. Nah, kita mau menghitung nih kuantitasnya dan harga pada keseimbangan pasar. Nah, cara menghitungnya itu adalah QD sama dengan QS, sama seperti kita kalau misalnya belajar matematika ya. QD sama dengan QS, habis itu kita bikin di sini P40 dikurangi 3PD sama dengan 2PS dikurangi 5. Nah, ini pokoknya ini saya jabarin ya. Saya bikin pindahannya, ini 40 ya. Ini tadinya min jadi plus ke sini ya, ditambah 5 sama dengan ini kan 2P. Nah, min 3P kalau dipindahkan ke sini itu menjadi plus karena ini min tadinya kan, karena waktu itu misalnya sudah pernah bilang kalau misalnya tanda melewati sama dengan maka dia akan berubah menjadi plus ya. 3P dipindahin ke setelah sama dengan berarti ditambah 3P ya. Nah, kalau misalnya dijabarkan ini menjadi 45 sama dengan 5P ya. Jadi kalau misalnya dijelaskan lagi, ini berarti P45 dibagi 5. Nah, berarti P-nya itu sama dengan 9 ya. P-nya sama dengan 9 ya. Nah, setelah itu diminta lagi ini kan baru P doang ya. Q-nya kita belum tahu berapa Q-nya ya. Jadi kita harus cari Q-nya dulu ya. Nah, kita cari Q-nya. Kita ambil satu persamaan. Nah, kamu bisa pakai salah satu persamaan, yaitu pakai persamaan QD atau QS ya. Nah, QD ya, 40 dikurangi 3 dikali 9 ya. Nah, QD sama dengan 40 dikurangi 27. 27 itu didapat dari 3 dikali 9 ya. Ya, jadi seperti itu. Nah, 40 dikurangi 27 sama dengan 13. Nah, kalau kalian ngambil, Miss boleh nggak aku ngambil yang QS? Oke, ngambil yang QS ya. Coba kita pakai yang QS ya. QS itu 2PS dikurangi 5 ya. Miss aku mau pakai yang QS, boleh? Boleh dong, sama aja. QS 2PS dikurangi, nah 2 dikali 9 dikurangi 5. 2 dikali 9 itu 18. 18 dikurangi 5, 18 dikurangi 5 berarti 13 ya. Jadi QS-nya sama ya. No, mau kamu pakai yang QS atau yang QD itu sama, hasilnya akan sama. Nah, setelah seperti ini kita mau membuat kurva. Kalau misalnya penawaran kan kurvanya cuma satu, kalau permintaan kurvanya cuma satu, tapi kalau keseimbangan pasar kurvanya harus dua. Dan dimana kamu miliki dua persamaan. Oke, sama seperti kemarin. Jadi kita harus pakai jika QS sama dengan 0. Nah, kita mau menghitung ya, kalau QS sama dengan 0, kita ambil yang QS. Ya, QS sama dengan 2 PS dikurangi 5. Nah, kalau QS-nya 0 sama dengan 2 PS dikurangi 5. Nah, saya mau pindahkan ini ke sini ya, menjadi min 2 PS sama dengan min 5. Oke. Terus ini PS. Jadi min 5 dibagi min 2 sama dengan ini kan, kalau misalnya min ketemu min kayak gini kan jadinya plus, berarti menjadi 2/1/2 ya. Nah, sekarang P-nya kita udah temukan, PS-nya sama dengan 2/1/2. Nah, sekarang kita mau cari PS-nya berapa, mau cari QS-nya berapa, berarti
Misalkan jika PS-nya sama dengan 0 ya. QS sama dengan 2 PS min 5. QS sama dengan 2 dikali 0, PS-nya sama dengan 0 dikurang 5. 2 dikali 0, 0. 0 berarti sisanya min 5. Berarti QS-nya kita ketemukan min 5. Ya, pas ya, min 5. Nah, setelah kayak gini, kamu membuatkan kotak. Kotaknya yaitu harus sendiri ya, QS, PS. Jadi harus masing-masing. Jika QS-nya 0, jika PS-nya 0. Jika QS-nya 0, maka PS-nya 2, 1/2. Jika PS-nya 0, maka QS-nya min 5. Nah, habis itu kita cari yang PD ya. PD atau QD ya. Nah, jika QD-nya sama dengan 0. Oke. Kita nyari persamaannya yaitu QD sama dengan 40 dikurangi 3 PD ya. Nah, QD-nya misalnya 0 ya. Ini 40 min 3 PD. Nah, setelah itu, ini saya mau pindahkan ke sini, melewati sama dengan, berarti 3 PD 40 ya. Terus PD 40 dibagi 3 ya. Nah, berarti PD-nya yaitu, nah kita hitung ya, 40 dibagi 3. Nah, 1, 3, 10 dibagi 3, 3, 9. Nah, berarti 13, 1/3. Berarti di sini PD-nya 13, 1/3 ya. Nah, sekarang setelah QD, sekarang kita cari jika PD-nya sama dengan 0. QD sama dengan 40 dikurangi 3 dikali PD ya. Nah, berarti QD 40 dikurangi 3 dikali 0. Kan PD-nya 0 ya. 40 dikurangi 0. 3 dikali 0, 0 ya. Berarti ini 40. Sekarang kita buatkan tabelnya ya. Kita buatkan tabelnya. Jadi kalau setiap kamu membuat tabel itu harus setiap kamu menghitung harus dibuatkan tabel. Berarti QD PD. Oke. Jika QD-nya 0, jika PD-nya 0. Jika QD-nya 0, PD-nya berapa? 13, 1/3. Jika PD-nya 0, maka QD-nya 40 ya. Nah, setelah kayak gini, kita akan buatkan diagram atau kurvanya ya. Nah, kita buatkan kurvanya. Oke, sekarang kita bikin kurvanya. Saya di sini bikin kurvanya kecil ya, Nak ya. Karena memang kalau kalian nanti bikin kurvanya gede ya, harus gede ya. Nah, harus sesuai dengan perhitungannya ya. Di sini 0. Terus di sini P ya. Di sini P, di sini QD ya. Di sini P, di sini Q. Karena ini dua persamaan, jadi di sini P, di sini Q ya. Nah, terus berarti ini ke sini min ya. Berarti ini ke sini plus ya. Nah, kita lihat ya. Nah, kita satu-satu kita bikin ya. Nah, yang dibutuhkan itu kalau untuk P paling tinggi itu ada 13. Berarti saya bikin di sini 13 ya. 13 1/3. Terus ini 2 1/2. Ini berarti di sini min 5. Ya. Terus QD-nya di sini yang kita butuhkan adalah 40. Misalnya di sini 40 ya. Nah. Terus kita mau bikin ya. Nah, yang pertama dulu yang QS sama PS nih. Misalnya QS-nya 0. Maka PS-nya di situ 2 1/2, berarti di sini ya. Terus nah, setelah itu kita ambil lagi, itu kan tadi udah 2 1/2. Terus jadi kalau misalnya PS-nya 0, maka QS-nya adalah min 5. Ya. Terus yang satunya
Jika QD-nya 0, maka PD-nya 13 1/2 ya. Ini PD-nya. Terus untuk yang jika PD-nya 0, maka QD-nya 40. Berarti ini kita hubungkan. Nah, kalau setiap ada min kayak gini, ini kita kasih titik-titik. Ini kita seret begini, ini titik-titik, baru ini kita tarik. Nah, habis itu kita mau tarik garis lagi ya, dari sini ke sini. Ini kalian kalau misalnya bikin garis, ini saya karena memang nggak pakai penggaris, jadi agak bengkok ya. Nah, kalau kalian tuh harus pakai penggaris ya biar rapi. Nah, nih ya, jadi seperti itu menggambar kurvanya. Jadi harus bisa menggambar kurva ya, jangan sampai kalian nggak bisa menggambar kurva. Gambar kurva ini sangat gampang. Nah, setelah seperti ini kalian harus beri keterangan ini untuk garis yang mana. Nah, ini untuk garis yang QS sama dengan 2 PS dikurang 5. Terus kalau misalnya ini yang QD sama dengan 40 dikurang 3 PD. Jadi seperti ini adalah kurva keseimbangan pasar. Nah, untuk kalian, Miss Ernest nanti di akhir video akan ada foto, itu foto tugasnya, tolong dikerjakan lalu dikumpulkan ya. Hari ini juga Miss tunggu ya sampai jam 6 sore ya. Pokoknya harus dikumpulkan untuk pembelajaran, untuk pengecekan saya sampai mana kalian itu memahami. Dan untuk yang tidak mengumpulkan, Miss anggap tidak usah mengikuti PH3 ekonomi bisnis maupun akuntansi dasar ya. Hanya itu aja dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih untuk kalian yang masih memahami atau masih mendengarkan setiap video yang Miss berikan ya. Sekali lagi Miss ucapkan terima kasih.